Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kawan-kawanku semuanya yang sedang berada di rumahnya masing-masing, bagaimanapun caranya kalian menonton video ini, alhamdulillah, rasa syukur tidak ada kata yang pantas terucap dan keluar dari lisan kecuali rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan beliau kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita. Kita telah diringankan langkahnya dalam membeli kuota misalkan, kita juga dikuatkan dalam keimanan dan dilembutkan dalam hatinya sehingga kita dapat berkumpul di video yang saya buat ini dalam membahas salah satu pembahasan dari ilmu rijal hadis. Insyaallah kawan-kawanku semuanya, yang akan saya ketengahkan itu ialah pembahasan tentang riwayatul akabir anil asogir. Maksudnya gimana? Ada riwayat yang ada si perawinya itu si perawinya itu ialah senior, tapi mendapatkan hadisnya itu dari junior. Bisakah seperti itu? Oke, kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kawan, kita masuk ke takrib, yaitu adalah pengertiannya. Di sini ada secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, al-akabir, riwayatul akabir. Akabir merupakan jamak dari akbar, dan akbar itu merupakan isim tabdil dari kabir. Jadi kalimat asalnya kabir memiliki isim tabdil akbar. Kemudian akbar memiliki jamak yaitu akabir. Kemudian asogir. Asogir itu ialah jamak dari asgor, dan asgor merupakan isim tabdil juga dari sogir. Dari sogir memiliki isim tabdil asgor, dan asgor memiliki jamak al-asogir. Oke, kita melanjut kepada secara istilah atau terminologi, yaitu adalah riwayat dari seseorang yang lebih rendah daripada dirinya dari aspek umur, kemuliaan, ataupun kedua-duanya. Bagaimana itu dimaksudkan? Jadi ada yang meriwayatkan, ya, ada yang orang yang diriwayatkan, ya. Yang meriwayatkannya itu adalah senior. Senior di sana bisa senior dari usia, juga bisa senior dari kemuliaan. Maksud dari kemuliaan ini itu kan bisa jadi dari pengetahuannya. Seseorang jadi pengetahuan meskipun usianya kecil tapi memiliki pengetahuan yang luas, tetap bisa disebut dengan senior, ya. Atau misalkan sultan itu masih kecil tapi tapi kedudukannya sangat tinggi, bisa disebut dengan senior. Ataupun juga orang dewasa, senior itu, ya. Oke. Kemudian kawan-kawanku semuanya, jadi maksudnya kan paham ya kalian semuanya juga, ada riwayat dari senior. Ada riwayat senior yang meriwayatkan, dari mana dapatnya? Dari si juniornya. Jadi bisa saja seorang guru mengambil ilmu dari muridnya. Seorang sahabat mengambil ilmu dari tabi'in. Tabi'in mengambil ilmu dari atba'ut tabi'in. Tabi'ul atba' tabi'in dan seterusnya, ya. Oke, seperti itu. Kenapa dimaksudkan demikian? Nanti ada faedahnya insyaallah. Untuk lebih mengerti, mari kita lanjut kepada contoh. Oke, kawan-kawanku semuanya, saya di sini mengambil contoh dari riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Haddatsana Humaid, haddatsana Walid, qala haddatsani Ibnu Jabir. Haddatsana Humaid telah menceritakan kepada kami Humaid. Haddatsana Walid,
Al-Walid telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Hadatsani Ibnu Jabir telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir. Qala, dia berkata, Hadatsani Umair bin Hani telah menceritakan kepada kami Umair bin Hani annahu, sesungguhnya dia sami'a Muawiyah yaqul, bahwa Muawiyah telah berbicara. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun, senantiasa akan ada dari umatku suatu golongan qaimatun bi amrillah, yang berdiri tegak di jalan atau urusan Allah. La yadurruhum, tidak ada yang dapat memadaratkan mereka. Man khadalahum, tidak ada juga yang dapat menghinakan mereka. Wala man khalafahum, tidak ada juga yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang kepada mereka urusan Allah, perintah Allah. Wahum ala dzalik, dan mereka itu tetap seperti itu. Dan qala Umair, berkata Umair, faqala, maka dia berkata Umair, Malik bin Yuhamir, ya, Malik bin Yuhamir qala, berkata Mu'adz wa hum bisyam, berkata dari Mu'adz wa hum bisyam. Faqala Muawiyah, hadza Malikun, ini Malik, yaz'umu annahu sami'a Mu'adz, dia itu telah beristiam, maksudnya itu telah bersungguh-sungguh bahwa sesungguhnya dia telah mendengar Mu'adz yaqulu, dia berkata wahum bisyam, mereka itu adalah orang-orang Syam, mereka adanya di Syam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3641. Oke, langsung saja ya. Nah, setelah kita selidiki, setelah kita mentahrijh hadis tersebut, maka dalam Sahih Bukhari ternyata ada beberapa jalan, ya. Yang saya jadikan contoh di sini itu adalah dua jalan. Yang pertama, jalan yang pertama dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, kita lihat, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dia itu adalah seorang sahabat. Kemudian riwayat darinya muridnya Umair bin Hani, tabi'in kalangan biasa. Kemudian Ibnu Jabir, tabi'ut tabi'in kalangan tua. Al-Walid bin Muslim, tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Abdullah bin Zubair, tabi'ul atba' kalangan pertengahan. Dari sejaratul isnad ini atau dari pohon sanad ini, kita dapat mengetahui bahwa Abdullah bin Zubair yang seorang tabi'ul atba kalangan pertengahan mendapatkan hadis itu dari Al-Walid bin Muslim, tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Ya, kemudian Al-Walid bin Muslim mendapatkan ilmu itu dari Ibnu Zubair, tabi'ut tabi'in kalangan tua. Kemudian Ibnu Jabir memiliki hadis itu, mendapatkan hadis itu dari Umair bin Hani, dari tabi'in kalangan biasa. Kemudian Umair bin Hani mendapatkan hadis tersebut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau adalah seorang sahabat, dan Muawiyah bin Abi Sufyan langsung mendapatkannya dari Nabi. Itu adalah jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua adalah Nabi meriwayatkannya kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang seorang sahabat Mu'adz bin Jabal meriwayatkan lagi kepada Malik bin Yahmir, seorang tabi'in kalangan tua. Kemudian tabi'in kalangan tua meriwayatkan hadis tersebut ke Umair bin Hani, tabi'in kalangan biasa. Nah, Umair bin Hani meriwayatkan kepada Ibnu Jabir, tabi'in kalangan tua. Kemudian Ibnu Jabir meriwayatkan kepada Al-Walid bin Muslim, tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Kemudian Al-Walid bin Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, yaitu beliau seorang tabi'ul atba kalangan pertengahan. Ya. Dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa Abdullah bin Az-Zubair mendapatkan hadis tersebut dari Al-Walid bin Muslim,
Nah, Al-Walid bin Muslim mendapatkan ilmu tersebut dari Ibnu Jabir. Ibnu Jabir meriwayatkannya dapat hadis tersebut dari Umair bin Hani, dan Umair bin Hani mendapatkannya dari Malik bin Yahmir. Malik bin Yahmir mendapatkan dari Mu'adz bin Jabal yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita perhatikan dari sini, apakah ada yang namanya senior dari junior? Ternyata tidak ada, sesuai dengan kebiasaan. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Sahabat ya memiliki murid tabi'in kalangan biasa ke bawah terus, dan itu merupakan suatu hal yang lumrah. Ya, yang menjadi permasalahan di sini itu ialah seorang senior meriwayatkan dari juniornya, seorang guru meriwayatkan dari muridnya. Apakah di sini ada kawan? Ada gak? Ternyata kalau dilihat sekilasnya memang tidak ada. Tapi dalam hadis tersebut kita perhatikan lebih jeli. Oke. Nah, dalam hadis tersebut di bawahnya ada qala Muawiyah, yang seorang sahabat yang digaris bawahi ya kawan-kawan, hadis dari yang saya garis bawahi. Faqala Muawiyah bin Abi Sufyan itu seorang sahabat mengatakan hadza Malik. Nah, hadza Malik bin Yahmir, seorang tabi'in kalangan tua, yaz'umu annahu sami'a Mu'adz, bahwa beliau itu mendengar Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, yaqulu wa hum bisyam. Mereka itu ada di Syam. Kita perhatikan ya, hadis sebelumnya Muawiyah tidak mengetahui bahwa mereka itu di Syam. Muawiyah hanya mengetahui bahwa akan ada suatu kaum yang tidak akan ada yang mengganggunya, yang tidak akan ada yang menyelisihi mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang berpegang teguh di jalan Allah. Itu kata Muawiyah, tanpa mengetahui di mananya. Ya, hanya mengetahui siapa itu mereka. Mereka itu ialah orang yang berpegang kepada Allah, berpegang teguh kepada ajarannya, kemudian tidak akan ada yang memudaratkan mereka, dan tidak akan ada yang menyelisihi mereka, menghina mereka. Muawiyah hanya tahu itu. Sedangkan Malik bin Yahmir yang menerima hadis tersebut dari Mu'adz bin Jabal telah mengetahui bahwa mereka itu di Syam. Ya, mereka itu di Syam. Kemudian maka disebutkanlah faqala Muawiyah hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adz yaqulu wa hum bisyam. Dari konteks hadis ini maka Muawiyah tahu bahwa mereka itu adanya di Syam karena Malik bin Yahmir. Muawiyah tahu bahwa yang akan ada dari golongan dari salah satu umat dari umatku, dari umat Nabi Muhammad yang berpegang, yang tidak akan ada yang menyelisihi mereka itu di Syam. Mereka ada di Syam itu karena Malik bin Yahmir. Ya, kian kita ketahui bahwa Muawiyah adalah seorang sahabat dan Malik bin Yahmir adalah seorang tabi'in. Sahabat dari segi usia ya oke, tentu Muawiyah lebih menang. Kalau dari segi kemuliaan oke, tentu sahabat lebih mulia. Ini Malik bin Yahmir adalah tabi'in kalangan tua. Ya, ini berbeda dari keadaan asal. Ini berbeda dari asal ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat, menerima riwayat bahwa mereka ada di Syam itu adalah karena Malik bin Yahmir. Oke, seperti itu. Kemudian ya, nah di sini ada beberapa pembagiannya. Nah, ada beberapa pembagiannya, jenis-jenisnya. Pembagian. Yang pertama, an yakuna rawi akbar sinnan wa aqdamu tabaqatan min rawi anhu min marwiya anhu, bahwasanya
seorang yang rawi yang besar itu besar dari segi usia daripada orang yang diriwayatkan darinya gitu loh. Ya. Jadi secara ringkasnya pembagian riwayatnya itu gini. Ada riwayat, ada yang senior, hanya seniornya itu dalam usia. Kemudian itu adalah pembagian yang pertama. Pembagian yang keduanya itu adalah bahwa yang seniornya itu senior karena kemuliaan. Dan yang ketiga, seniornya itu adalah senior karena usia dan juga senior karena kemuliaan. Contoh untuk yang pertama, an yakuna rawi akbar sinnan wa aqdamu tabaqatan minal marwi anhu, bahwa seniornya itu adalah senior usia. Ya, seperti yang telah saya katakan dalam makalah, yaitu seperti riwayat Imam Az-Zuhri dari Imam Malik. Yang kita ketahui bahwa Az-Zuhri itu ialah lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 124 Hijriah. Dan Imam Malik tentunya kita ketahui bahwa beliau lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 174 Hijriah. Ya. Dari segi usianya saja kan berbeda ya. Ya, berbeda. Kalau Imam Az-Zuhri itu ialah tahun 51 Hijriah, sedangkan Imam Malik lahir pada tahun 90 Hijriah. Seperti itu. Jadi Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik, dan seharusnya kan Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri. Kemudian untuk pendapat yang kedua, pembagian yang kedua, bahwasanya rawi yang senior itu karena kehormatannya, ya, bukan karena usianya. Seperti kan banyak di kita juga seseorang anak kecil mengimami aki-aki nu batuk-batuk jadi diganti oleh anak kecil, ya. Mereka itu adalah bukannya itu adalah indikasi bahwa kehormatan itu tidak selalu dilihat dari usianya, ya. Bahwasanya imam juga ada loh anak kecil, imam anak kecil yang berusia 5 tahun, 10 tahun, dan ada yang lebih kurang dari 5 tahun. Beliau mengimami orang-orang yang lebih dewasa. Ya, itu adalah keduduk senior dari segi kehormatan, dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman, ya, seperti itu. Ya, contohnya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal dari Ubaidillah bin Musa. Ya, dari Ubaidillah bin Musa. Ahmad bin Hambal yang seorang imam kepada Ubaidillah bin Musa dari seorang kalangan biasa. Ulama biasa. Kemudian untuk pendapat yang ketiga, an yakuna rawi akbaru minal wajhaini jami'an. Jadi seniornya itu ialah senior dua-duanya, senior dari usia dan juga senior dari kemuliaan, kehormatannya. Siapa itu? Ialah Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar. Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar. Abu Hurairah adalah seorang sahabat, ya, tentunya lebih tua, dan Ka'ab al-Ahbar ia adalah seorang tabi'in dan bahkan merupakan salah satu mantan hamba sahaya. Beliau adalah seorang Yahudi yang asalnya, sehingga beliau itu banyak meriwayatkan hadis Israiliyat. Ya, seperti itu. Itu untuk pendapat yang ketiga. Ya, jadi untuk saya simpulkan bahwa pembagiannya itu dibagi kepada 3. Ada si senior, yang seniornya dari usia,
yang meriwayatkan dari usianya yang lebih rendah. Siapa itu? Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan dari Imam Malik. Ya. Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah dari senior, orang yang senior dari kehormatan, dari segi kehormatan seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal yang meriwayatkan dari Ubaidillah bin Musa. Kemudian dari segi senior meriwayatkan dari junior, si seniornya itu adalah senior dari segi usia dan dari segi kehormatannya seperti Abu Hurairah yang dari Ka'ab bin Al-Ahbar. Kemudian apa manfaat kita mengetahui ini ya? Kita balikan saja terlebih dahulu. Apa manfaatnya kita dapat mengetahui? Manfaatnya kita dapat ketahui adalah dua. Ada dua manfaat dari kita mengetahui ilmu ini. Yang pertama adalah supaya tidak salah persepsi bahwa orang yang diambil hadisnya itu lebih utama dan besar kemampuannya daripada yang meriwayatkan hadis darinya. Sebab biasanya orang yang diambil hadisnya itu lebih utama daripada orang yang meriwayatkan hadis darinya. Dari sini itu kita dapat mengetahui, dapat disimpulkan juga bahwasanya tidak selalu yang namanya meriwayatkan hadis itu dari seorang guru, tidak selalu dari orang dewasa. Ini ada dari guru meriwayatkannya dari murid, dari orang tua meriwayatkan dapat ilmunya dari anaknya, bisa jadikan dari yang lebih kecil. Seorang sahabat dapat seperti yang kita ketahui tadi, Muawiyah meriwayatkan dari seorang kalangan tabi'in, dan itu bisa saja terjadi ya. Untuk manfaat yang kedua ya, dan hal itu supaya dan tentunya itu tidak akan ada yang namanya keterbalikan sanad. Ada sangkaan bahwa hadis ini itu sanadnya terbalik ya, karena terbalik udahlah ini mas sanadnya juga terbalik, kita jangan memakainya, ini hadis yang dhaif. Nah, kita tidak langsung menghukumi bahwa hadis ini itu tidak perlu dilaksanakan atau dipakai. Kita teliti dulu, benarkah ini terbalik? Kalau memang sekiranya terbalik, apakah memang betul seperti ini? Oh iya betul. Kalau memang memang betul seperti ini, maka dapat diterima. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan hadis terlebih dahulu bahwa kalau hadis yang terbalik itu tidak semuanya dhaif ya, gitu seperti itu. Ini ada ilmunya loh, senior dari junior. Senior dapat ilmu dari si juniornya. Kemudian manfaat yang kedua ialah untuk menghormati ya, untuk menghormati, bukan menghormati tapi untuk mengambil untuk mengabarkan kepada yang lain ya, kawan-kawanku semuanya, untuk mengabarkan kepada yang lain bahwa diambil juga lah hadis dari sini, dia juga orang yang baik loh. Nah, seperti Muawiyah nanti meriwayatkan bahwa saya itu meriwayatkan dari dan mendapatkan ilmunya itu dari Malik bin Yahmar. Ya, sebetulnya Malik bin Yahmar ya tadi teh. Ya, Malik bin Yukhamir. Kemudian seperti apa, kenapa Malik bin Yukhamir itu seseorang yang alim loh, ilmunya itu banyak. Saya juga meriwayatkan dari mereka, meskipun saya seorang sahabat, dia seorang tabi'in, tapi meskipun saya seorang usianya lebih tinggi dan juga dan dia usianya lebih rendah, tapi saya mengambil riwayat darinya ya. Dengan hal itu maka kalian juga ambil riwayat juga darinya. Maka dengan hal itu juga dapat dipastikan bahwa Muawiyah itu sedang memuji Malik bin Yahmir dan ingin mengangkat derajatnya, seperti halnya ada Ustadz Acing Jakaria, tentunya mudir Rois kita semua, pemimpin kita semua,
bahwasanya beliau menyebutkan nama saya Rizky Izharul Hakim dalam salah satu bukunya. Meskipun saya adalah seorang yang mengumpulkan teks-teksnya doang atau mengumpulkan dari bahasan yang berserakan, kertas-kertas yang berserakan, tetapi dengan disebutkan dalam bukunya itu yang telah terima kasih kepada yang telah membantu saya adalah Rizky Izharul Hakim, dan itu nama saya tidak tersengaja terangkat ya. Untuk seperti itu maka saya akan ya, terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada hal satu atau dua hal yang tidak dimengerti, mohon isi dalam komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.